Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bertemu lagi di channel yang kita cintai ini, yang mana ada sebagian pesan masuk yang bertanya tentang sebuah kalimat, yaitu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Perlu saya jelaskan bahwasanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah ini bukan hadis dan bukan pula ayat, tapi ini sebuah makalah kalam seorang arif billah, kalam seorang sufi. Jadi intinya di sini adalah barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Jadi kalau kita hendak mengenal Allah, terlebih dahulu kita harus mengenali diri. Sedangkan diri itu yang perlu kita ketahui bahwa diri itu ada dua. Ada diri zahir, ada diri batin. Diri zahir, ya diri kita ini terbuat dari tulang, daging, kulit dan sebagainya, tangan, ini semua ini kan namanya diri zahir. Apakah ini yang disebut diri? Bukan. Ini bukan diri kita. Ini nanti bakalan hancur, bakalan mati, bakalan dimakan ulat. Istilahnya kan seperti itu. Sedangkan diri yang sebenar diri adalah ruh kita ini sebenarnya, yang mana sudah kita ketahui secara umum bahwasanya ketika ada orang meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab itu bukan jasadnya. Istilahnya orang-orang itu kan yang disiksa, yang ditanya, itu kan bukan jasad. Sebab jasad sudah tiada bergerak lagi, tiada merasa, tiada apapun, karena sudah tiada beruh lagi. Jadi yang sebenar diri itu adalah ruh ini, ruh yang ada di dalam tubuh kita ini. Diri batin istilahnya, itu kelak yang akan kembali kepada Allah. Sememangnya ia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi untuk mengenal diri ini, kita harus mengenal diri batin kita ini. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Allah? Tentunya ia harus suci, karena awalnya dia suci. Nah, dijelaskan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi sebenarnya kita ini suci. Kita ini suci, hanya pikiran-pikiran kita, paham-paham kita ini yang membuat inilah itulah, akhirnya kita terkontaminasi, jiwa ini, ruh ini terkontaminasi, sehingga ia tidak mengenali dirinya sendiri. Aslinya kita ini sudah bersama Allah, sudah kenal dengan Allah, hanya kita tertutupi oleh pikiran-pikiran. Demikian. Jadi untuk mengenali diri, ya kita bisa merasakan, kita tafakuri. Tangan ini bisa bergerak, ini karena adanya ruh di dalam tubuh kita, bukan? Kalau tanpa ruh, ia tidak akan bergerak, dia akan kaku. Mata juga demikian, bukan mata yang memandang, tapi karena ruh yang memandang. Akhirnya kita bisa melihat. Banyak yang punya mata, tapi ia tidak bisa melihat. Demikian. Jadi yang dikatakan diri sebenar diri yang akan kembali kepada Allah, itu adalah diri batin kita tersebut. Ianya suci, maka sebisa mungkin kita kembalikan suci. Caranya adalah dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita ini, membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk. Bagaimana yang yang udah terkenal itu kan istilah 3T, ada tahalli, takholi, tajalli, itu kan membersihkan, mengisi, lalu nyatalah Allah itu. Jadi sebelum kita mengenal Allah, maka kita harus mempersiapkan diri kita dahulu. Kita sucikan hati kita, diisi dengan zikir-zikir, agar hati kita ini bersih, agar jiwa kita ini suci, sehingga tiada hijab lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengenal diri ini, kita harus rajin-rajin tafakur, banyak-banyak tafakur. Kita kenali diri kita ini, apakah ini aku gitu.
Sebagaimana tentunya kita tahu, kita ini bukan kita yang sekarang ini hanyalah tempat persinggahan. Kalau istilah orang Jawa itu sekadar mampir minum, demikian. Jadi yang sebenar diri itu kekal, ia tiada mati, ia sedia ada. Jadi kita ini cuma penzahiran saja sebetulnya, hanya majazi, sekedar bayang-bayang. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenali Nur Muhammad di dalam diri kita ini, karena itu yang akan bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia Allah, dan Allah adalah rahasia dari manusia tersebut. Yang mana? Yang diri batin itu, wujud batin kita ini adalah wujudnya Allah dan menjadi rahasia kepada kita. Kita hanya bisa mengenali itu dengan ilmu rasa, kita rasakan, kita tafakuri segala gerak-geriknya, apakah dan siapakah yang hidup di dalam diri kita, apakah kita ini benar-benar memang ada. Kita ini awalnya tidak ada, kembali menjadi tiada lagi. Jadi yang sebenarnya hidup di dalam diri kita ini adalah Nur Muhammad tersebut. Nur Muhammad itu adalah sifatullah, dan sifatullah itu adalah penzahiran dari zatullah. Sifat adalah manifestasi dari zat. Demikian. Ya, kita lanjut kapan-kapan lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.